Shalom. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi juga buat jemaat Tuhan yang siapapun yang mengikuti lewat online. Kami mengucapkan selamat beribadah. Kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan sukacita. Kita bisa berkumpul semua di sini. Bahkan saudara kita Pastor Mark juga ada bersama dengan kita beserta keluarga. Dalam sukacita kita tetap senantiasa kepada Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau bersyukur bagi Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, khususnya hari ini. Mari kita angkat pujian kita. Jika aku berada dalam kesesatan, aku mau bersyukur buat kasih-Mu.
doa pembukaan. Dalam ibadah kami saat ini, karena kasih anugerah-Mu yang besar dalam setiap hidup kami, setelah Tuhan memanggil kami dalam Yesus Kristus, tidak ada yang tanpa kami syukuri. Semua kami syukuri, karena segala sesuatu datang dari kasih anugerah-Mu yang besar. Dan biarlah berkat itu semakin melimpah dalam setiap hidup kami. Siapapun kami, Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, sampai anak-anak semua, dalam segala aspek kehidupan kami. Kami yang ada berada di sini, saudara kami yang tersambung melalui media sosial ini, Tuhan, kami mohon juga anugerah-Mu, berkat-Mu, sehingga semua boleh mensyukuri anugerah kasih yang nyata dari kasih anugerah. Ibadah kami ini kami serahkan kepada-Mu. Sucikan kami semua. Kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, biar kami melayani Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Bukan untuk kebiasaan, bukan gagah-gagahan, tapi untuk hormat, kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kami mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya di Yerusalem baru. Haleluya. Terima kasih. Tanpa pimpinan Roh tidak mungkin ada ibadah yang berkenan kepada-Mu. Itu sebabnya Tuhan, urapi kami semua, urapi kami semua, dan kami semua akan mendapat anugerah berkat dari kasih-Mu. Semua mendapat jamahan dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur. Semua kami ditolong, dibimbing, dituntun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadikan kami berkat di sekitar kami ini, Tuhan. Lingkungan ini berikan damai sejahtera bagi mereka semua. Menerima kami beribadah di tempat ini dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan nama Tuhan dibesarkan, dimuliakan. Apapun kuasa-kuasa yang menghalangi dalam hati, dalam pikiran, dalam ruangan, dalam lingkungan kami tolak pergi jauh keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saja yang bekerja. Darah Yesus membungkus kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami lanjutkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, saya yakin percaya kita semua sukacita pada saat hari ini. Amin. Kita datang ke tempat ini bukan karena kebiasaan, tapi karena sebagai ucapan syukur kita. Karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan sampai saat hari ini Tuhan masih berikan nafas kehidupan bagi kita. Sesuatu hal yang berharga kita. Mari kita muliakan dan tinggikan nama Tuhan. Kita mau katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan hati penuh pujian. Bersyukur
sukacita karena Tuhan kita baik, anugerahnya Dia curahkan bagi kita. Amin. Kita masih menaikkan pujian kita mau katakan, yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Setelah ini nanti kami minta untuk Pastor Mark. pagi semua. Terima kasih kita bisa hadir di sini lagi. Beberapa tahun sudah ada 6, 7 dan keluarga saya, istri saya dan anak 4. Dan kita puji Tuhan sebab ya saya rasa gembira memang. Saya dalam keadaan ini saya sudah banyak tugas di Amerika. Ya dulu saya melayani Yesus di Asia, memang Malaysia dan sering masuk Indonesia menjangkau jiwa, cari jiwa di Asia. Dan itu memang dari dalam hati saya itu saya punya beban untuk menjangkau jiwa daripada agama-agama lain, suku-suku lain, bahasa-bahasa lain. Itulah. Tetapi kita tidak tahu apa panggilan kita nanti masa depan. Masa depan mungkin ini Tuhan Yesus mau pindah kita ke tugas yang lain.
Ada masalah saya ditolak daripada Malaysia. Saya punya rumah penuh di sana. Penuh sama, bukan saya beli apa-apa, tetapi ada mobil di sana, ada motor di sana, ada komputer di sana, semua lengkap di sana. Saya sewa rumah di sana, di Malaysia. Tetapi sebab saya melayani orang Muslim, sekali saya lewat satu masjid, di situ biasa kalau saya lewat masjid di Malaysia, saya lihat ke dalam, saya berhenti lihat ke dalam, saya cari imam. Kalau ada imam, saya bagi ini Alkitab kecil kepada orang imam. Ini satu perjanjian baru, bukan Alkitab penuh. Saya dapat daripada Gideon di Batam. Ini ketua di situ Harris. Dia bagi saya kotak-kotak ini Alkitab, saya bawa masuk Malaysia. Lepas saya lewat masjid, saya cari ini imam dalam, dan itu saya bagi satu perjanjian baru kepada imam. Lebih banyak dia terima. Sekali saya lewat satu masjid, saya tak lihat siapa-siapa, tetapi hari itu saya sibuk. Saya lihat, saya tak lihat imam dalam, saya tak lihat siapa-siapa. Lepas itu saya fikir, saya taruh di tangga. Di tangga ini perjanjian baru, saya taruh di tangga. Lepas saya jalan, sama saya, sama satu orang Malaysia, orang Cina Malaysia. Kita pergilah, naik mobil saya. Lepas kita pergi, ada orang kerja dari belakang. Dia kerja, dia panggil saya berhenti. Selepas saya kalau saya berhenti, memang saya akan tangkap. Lepas itu dia kerja sama, saya tak tahu apa saya mau buat, saya berhentilah. Biarkanlah, saya tak mau buat masalah sama siapa-siapa di sana. Saya berhenti, dan lepas itu keluar daripada satu mobil, ada bukan 8 orang. Dia keluar di sekeliling kita. Lepas dia marah. Dia marah, apa sebab kamu mau taruh itu buku di tangga masjid. Saya bilang, ini Alkitab, ini kitab Injil. Ini agama Islam, dia percaya kepada kitab Injil. Tapi dia tak mau tengok dia dibawa saya ke kantor polis. Dari kantor polis, ini ketua kantor polis orang Cina, orang Buddha. Dia bilang sama saya, kalau buatanmu bukan salah, tetapi kamu hati-hati di sini. Ini semua sekeliling kita, orang Muslim. Mungkin ada masalah besar, ya itu nanti jadi masalah besar sama saya. Lepas itu dia batasan saya masuk Malaysia lagi. Ada berapa bulan, mungkin 8 bulan habis saya tak bisa masuk Malaysia. Lepas itu ini istri saya, dia hamil, dia mau melahirkan anak. Saya tak tahu apa jadi perempuan, saya tak bisa masuk Malaysia. Saya punya hati semua di sana di Malaysia dalam bumi itu, dan kita pulang ke Amerika. Apa kita fikir? Kalau pulang ke Amerika, mau cari melayan. Ini ada panggilan daripada Tuhan. Bukan saya mau balik kepada dunia, saya mau cari kerja baik, gaji besar. Bukan saya sangka lebih baik saya, kalau Tuhan Yesus panggil saya balik ke Amerika, saya akan melayani Yesus di sana. Menjangkau jiwa. Walaupun Amerika banyak orang Kristen di situ, tetapi Kristen kulit saja, nama saja. Bukan dia ikut daripada hati. Dia ikut nama saja. Tanya, kamu orang Kristen? Dia bilang, ya. Kamu mengerti agama percayaan itu? Memang dia tak mengerti. Dia ikut sebab dia punya budaya. Lepas ini Nora sama saya melayani di sana. Daripada tahun itu 2008. Sekarang saya ada banyak tugas. Dan mungkin saya punya saksi bahawa panjang di sini. Kalau datang di sini, saya hampir selesai tugas saya harus biarkan kepada orang lain. Saya kerja di sekolah Kristen, jadi guru di situ. Saya supir bus, sedikit ada gereja Indonesia di tempat kita, Tulsa, kota Tulsa. Ini Pastor Manik sudah hadir di situ, bawa firman di situ. Ada gereja. Ini juga saya setiap hari Minggu, hampir setiap Minggu saya bawa firman. Siapa mau ganti? Saya tak tahu. Dan tiket datang ke Indonesia mahal dulu. Mau 1.000, satu orang $1,200. $1,200.
Lepas Denny Nora dia sudah 7 tahun tak pulang ke kampung dia selalu minta saya mau pulang. Tapi tiket mahal sekali, ada 6 orang. Jadi mau $8,000. $8,000. Lepas itu saya panggil dia, kembali kita berdoa. Kalau Yesus mau kita pulang, dia akan bantu. Akan bantu. Lepas itu satu jamaah orang Cina dari Surabaya, dia bilang kepada kita, jadi daripada Dallas, kita dari Tulsa. Kalau Dallas, ini ada jauh sedikit 4 jam. Kita harus pergi ke Dallas, naik pesawat daripada Dallas. Tetapi dia bilang, ini tiket pesawat dari Dallas ada 650. Separuh. Lepas kita ingat ini kalau ini ada satu tanda Yesus mau kita pulang. Tetapi ada tanda-tanda yang lain saya minta. Nanti kita mau letak kita punya mobil di mana? Ini Yesus buka jalan kita letak mobil kita 2 bulan di tempat orang Batak di dalam. Banyak tanda Yesus buka jalan. Kalau dia mau, dia akan buat mukjizat dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, mungkin bukan saat itu kita harus dapat jawab, tetapi nanti kita lihat. Kalau kita tunggu dalam kesabaran, pakai percayaan, pakai iman, Yesus akan buka jalan. Nanti saya punya istri, dia punya hati sudah senang. Ya, saya bisa saksi lama, tapi ini sudah cukup. Puji Tuhan kita bisa hadir di sini. Amin. Yesus baik. Saya bisa lihat muka dan senyum kamu semua. Salam saya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Mark. Karena juga kami bisa bertemu di sini. Saya juga dulu senang sekali dia pada saat datang ke Jambi ya. Nggak tahu apa Pastor Mark masih ingat ya. Di Jambi tinggal di rumah, terus dia melayani ada 4 orang kaki jiwa. Baru kami ajak ke hutan sana di sawit-sawit, terus kita nginap. Saya barusan SMS Mbah itu. Oh, hampir situ ya. Ya, saya bilang ada Pastor Mark. Memang tidak lama, tapi paling tidak kenangan itu selalu ada. Sama gembala saya juga kenangan itu selalu ada waktu yang di Jambi. Jadi kesaksian itu tidak langsung, tapi bisa saling menguatkan. Jadi Tuhan bisa kenal dengan Pastor Mark. Puji nama Tuhan, kita tetap masih bersuka bagi Tuhan. Sebentar kita akan undang pujian dari kaum ibu. Kita mau katakan terima sukacita dari surga.
Saudara Tuhan kasih, kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sebagai pagar dalam setiap langkah kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat dalam Tuhan. Mari saudara, kita akan persiapkan diri kita bangkit berdiri, kita mengangkat hidup kita memandang Allah Roh Kudus penuhi kita.
Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau, kuduslah namamu. Kuduslah juga setiap orang yang datang dengan sungguh kepadanya. Bahkan untuk bersama-sama di tempat kudus Yerusalem baru. Tidak ada dosa sedikit pun boleh masuk. Tuhan, itu sebabnya biar itu terjadi bagi kami. Kekristenan kami bukan hanya di kulit saja, bukan hanya biasa-biasa, bukan hanya ikut-ikutan, tapi dalam mulai dipanggil Tuhan, mengenal Tuhan, kami bertumbuh, kami boleh berjalan, kami boleh meningkat sampai masuk dalam segala apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan yang tidak bercacat celah, segambar dengan Tuhan, untuk bisa kekal bersama Tuhan selamanya. Kami tidak mampu dari diri kami. Sebabnya mulai dari penyampaian firman, biarlah Tuhan yang tolong kami, perjalanan kami seperti Raja Kores. Engkau yang di depan kami, Engkau yang memegang tangan kanan kami, sehingga kami tidak akan lari ke kanan ke kiri ataupun mundur, tapi kami akan terus bergerak di jalur yang Tuhan kehendaki, sehingga kami benar-benar dalam perjalanan yang baik seperti Joshua dan Kaleb boleh mencapai sasarannya. Itu terjadi bagi kami semua, setiap kami yang hadir di sini dan semua yang tersambung juga melalui media sosial ini. Biar Tuhan memberkati kami semua. Hamba-Mu berserah diri. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami serahkan semua jalannya ibadah, pendengaran, penyampaian firman. Tuhan menguasai hati, pikiran setiap kehidupan kami masing-masing, dan menuntun kami, dan kami boleh mendapat anugerah berkat yang besar daripada-Mu. Tidak ada yang kembali dengan kosong, semua terberkati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan diri saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama di tempat ini. Ada Pastor Mark, sudah banyak pengalaman, baru datang hari Kamis, tapi dia sudah ke penjara Cipinang, sudah juga melayani muda-mudi Persibahasa Inggris dari Malang juga, sudah melayani juga doa, dan sementara ada di gereja dekat dengan di sini. Jadi saya pikir dia nggak terlalu capek, harus dari sini ke sana lagi. Ya udah, aku ambil di sini. Iya, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, ada yang kita harus perhatikan supaya kita jangan menjadi gereja yang bahasa saudaraku ini gereja kulit saja. Jadi jangan hanya gereja atau Kristen kulit saja, harus sampai ke dalam hati dan tidak stuck, tapi bertumbuh dan berkembang. Inilah yang harus terjadi dalam kita, dan sasaran itu tidak boleh berhenti,
harus kita siap bagi hari kedatangan Tuhan, untuk Tuhan bawa nanti masuk Yerusalem baru dalam semua proses yang Tuhan sudah tentukan. Sehingga kita nanti semua tidak ada lagi penduduk DKI, tidak ada penduduk Amerika, dan semua kita penduduk Yerusalem baru. Tidak ada lagi siang, tidak ada malam, karena tidak pakai waktu lagi. Jam berapa kamu tiba? Tidak ada lagi begitu. Tapi semua suasana siang, semua suasana indah, semua di dalam kemenangan, semua dalam sukacita. Itulah di Yerusalem baru. Makanya saudaraku, kita mau sungguh-sungguh. Jangan lagi digoda oleh iblis ke sana kemari. Kalau kamu mau bersama dengan saya, apalagi menyembah saya, ku kasih semua dunia ini. Nah, itu orang dia pun dikasih rumah di Jakarta, dia sudah gak mau. Cuma karena macet. Tapi kalau kita, saudaraku, karena Tuhan, kita mengutamakan yang terutama, kerajaan surga. Apa yang harus kita miliki? Gereja mula-mula, saya mau ajak kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, saya mohon jemaat yang akan baca. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, kita sudah membaca, saudara-saudaraku, apa yang saya mau lebih menyampaikan bagi kita. Gereja mula-mula itu bisa berkembang sampai kuat, tahan segala ujian, sehingga seperti Rasul Paulus dipenggal kepalanya di Roma. Dan menurut sejarahnya, begitu dipenggal langsung itu kayak balon jatuh, dan kepala itu seperti balon juga melenting, tek 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 gitu. Jadi nggak langsung jatuh plok gitu, enggak. Jadi dipenggal kepala tuh, jatuh sini, jatuh sini, jatuh sini. Dan ceritanya bagi mereka itu menjadi 3 sumur air yang paling jernih. Itu kata mereka. Saya baca di sejarah gereja. Saudara-saudaraku, itu diawali dengan hati yang sangat terharu, ya, mendengarkan firman Tuhan. Jadi gereja yang bisa berkembang itu harus ada ini. Kalau tidak nanti ya gereja kulit, setahun sama, 2 tahun sama. Jadi cerita saya nanti sama, bayi si 5 kilo, sebulan 5 kilo. Wow, hebat ya, amazing. 5 kilo kan. Tapi sayangnya setahun 5 kilo, 2 tahun 5 kilo, 10 tahun 5 kilo juga. Sudah mau menikah umur 25, tapi 5 kilo ya nggak laku, nggak jadi, masih 5 kilo. Ya, orang kan nggak umum lagi sebegitu. Iya, kalau kucing 5 kilo bisa. Tapi ini kan orang. Nah, ini saudara-saudaraku, ini sebabnya harus ada hati yang terharu mendengar firman. Itulah hati yang dimiliki oleh gereja mula-mula, sehingga gereja mula-mula itu bisa berkembang terus, berkembang.
inilah saudaraku, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Nah, ini saudara-saudaraku, kita mau belajar sedikit karena ngikuti zaman gak apa-apa. Ini kalau dari bahasa Yunaninya, terharu ini itu kardia, dan artinya itu ditusuk sangat dalam. Itu. Jadi terharu itu sampai ditusuk di hati, jadi sangat dalam. Kalau kita cek darah, tidak boleh dalam-dalam, nanti berdarah terus, bisa berhenti. Jadi itu ada ukurannya. Baru kayak digigit nyamuk udah selesai. Tapi kalau ini gereja mula-mula itu, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Jadi sangat terharu inilah yang disebut itu kardian, artinya ditusuk sangat dalam. Tertusuk bukan di sini, tapi hati. Makanya kalau orang sakit hatiku, padahal gak ditampar, yang ditampar sininya, tapi hatinya sakit. Sakit hatiku katanya, sakit hati aku lihat dia. Saudaraku, tapi kita tidak boleh sakit hati karena ini. Kalau tertusuk hati karena mendengar firman, itu baik, saudaraku. Inilah bagaikan tanah liat yang baik. Kalau Tuhan menciptakan manusia pada mula pertama, itu untuk sekarang, gereja sekarang, mendengarkan firman Tuhan. Jangan keluar masuk dari sini, keluar dari sini. Tapi harus masuk dalam hati, dan hati itu juga harus sampai merasa tertusuk. Tertusuk untuk apa? Menyesali kekurangan. Dan ada juga keinginan sesudah tertusuk hati, tersentuh. Apa tindakan yang kulakukan? Mau berbuat apa saya ini? Nah, ini yang banyak sekali orang Kristen nggak ada. Lama pun nggak ada hatinya, aku mau berbuat apa. Tapi Tuhan yang selalu disuruh berbuat apa? Minta ini, jagain saya. Ya Tuhan yang disapa. Ya memang Tuhan mau, saudaraku. Tapi kalau hanya kita yang suruh dia bukan Tuhan. Kita bikin dia semacam apa saja maunya kita. Memang pada mulanya kita butuh itu. Tuhan, aku sakit, sembuhkan. Tapi kalau itu saja yang menjadikan dasar kita, gak bisa berkembang. Sehingga nanti mereka itu boleh di dalam fase yang perjalanan 3 tingkat dari Mesir, baru sampai di Laut Kosong, Gunung Sinai, baru yang kedua dari Gunung Sinai ke Sungai Yordan. Wah, di situ semua mati. Hanya tinggal 2 yang hidup, adalah Joshua dan Kaleb. Yang lain ini menunjuk sudah jadi Kristen, yang keluar dari Mesir, sudah mengalami mukjizat, pertolongan, bebas, bahkan keluar dengan harta kekayaan, sampai mereka membangun rumah Tuhan. Tidak ada sumbangan dari mana-mana, tidak ada proposal, tapi di dalam hutan belantara bisa membangun kemah tabernakel yang begitu mahal. Lampunya saja 54 kilo emas. Nah, itu luar biasanya, saudara-saudaraku. Jadi jangan Kristen kulit, jangan Kristen ikut-ikutan, jangan asal-asalan, jangan tanpa pengalaman maju. Nanti jadi ceritaku baik 5 kilo. Jangan sampai begitu, saudaraku. Tapi Tuhan mau memberkati kita. Amin. Tuhan mau pakai kita. Amin. Dan nanti selamat bertemu semua di Jerusalem. Yang dari Amerika diangkat, dari Indonesia diangkat Tuhan, dari Asia diangkat Tuhan, dari Afrika diangkat Tuhan, Australia diangkat Tuhan, seluruh muka bumi diangkat oleh Tuhan. Tapi ini dasar pertama,
Gereja mula-mula itu tidak asal ditulis, saudaraku. Tapi memang ini yang sangat penting. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, ini untuk tindakannya. Bukti yang terharu itu, tergores itu, mendalam itu, apa yang harus ku berbuat? Jadi gampang, saudaraku. Ini kadang-kadang kalau orang belum ada hati yang terharu itu kepada firman, belum ada penyerahan. Karena terharu kepada firman harus ada penyerahan untuk bertindak. Tapi kita kadang-kadang untuk menuntut ke situ, takut nanti tersinggung, takut dia nanti marah. Jadi kita kadang-kadang bingung juga. Apalagi orang kalau belum pernah terharu hatinya kepada firman, gampang sakit hati. Bukan karena dengar firman, tapi tersinggung. Jangan sampai begitu, saudaraku. Tapi kalau sudah hatinya terharu kepada firman, ini saudaraku sedia. Biar sampai mengalami ujian cobaan gak bakal lari. Bahkan seperti Yesus, dia boleh merendahkan diri. Dan dalam keadaan manusia dia mengambil posisi hamba. Biasanya kita kalau posisi-posisi ini harus yang terbaik, aku harus di atas. Itu manusia. Tapi kalau Yesus dia paling atas, tapi dia paling ambil yang rendah. Yang walaupun dalam rupa alat tidak menganggap itu kesetaranya yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa manusia. Dan dalam keadaan manusia dia mengambil posisi hamba. Dan di dalam keadaan posisi hamba dia setia, taat sampai. Nah ini saudaraku, jadi perjalanan ini gak boleh tanggung-tanggung. Kita gak boleh berkata kalau masih hidup aku udah baik. Sebelum kita dites sampai kepada seperti Yesus mati tersalib. Nah nanti dalam akhirnya dia harus bisa berkata sudah selesai, sudah kena. Harus begitu saudaraku ketaatan. Bukan asal taat. Ada orang bilang aku sudah baik, nanti masih bisa kena seperti apa? Siapa? Ayub. Ayub sudah merasa dia paling baik. Dalam Ayub 27, aku sudah tidak salah, aku sudah tidak Allah ini enggak adil kepada saya. Tapi nanti kalau Tuhan sudah tunjukkan semua keberadaan Allah itu, ku tutup mulutku, aku ini enggak ada apa-apa ini. Nah, karena Tuhan sudah bilang ini, ayo, waktu kamu itu aku menciptakan langit bumi, kamu di mana? Ya belum ada. Waktu aku menciptakan semua, kamu bagaimana? Ya nggak bisa berpikir apa-apa. Wah, baru dia tahu. Wah, rupanya aku ini nggak ada apa-apa. Baru dia rendah hati. Tuhan, Engkaulah yang harus dipuji disembah. Dan mulai saat itu terus dalam hatinya, terserah Engkaulah Tuhan. Ya, Tuhan bilang sama Ayub, ya doakanlah yang menyakitimu. Haleluya saudaraku. Ini juga hal yang sangat susah ini. Ya, kalau kita sudah disakiti hati sama orang lain, kadang sampai mati gak mau lagi menyakiti. Bahasa Batak, mardomu di tanah Abah. Tanah Abah di sini ada. Jangan saudara-saudaraku, ya. Kita harus masuk Yerusalem baru. Tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada dosa sedikit pun. Karena Tuhan akan menjaga itu. Dia harus berkata, lihat, semua aku jadikan baru. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita nggak boleh merasa aku udah cukup baik. Belum. Ukuran kita bukan si tua. Walaupun kita harus juga dengar dan ikut kepala di bumi, tapi itu pun belum, karena masih ada kekurangannya. Tapi ukuran kita harus Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ini karena apa? Tidak menganggap kesetaranya, mempertahankan kealahannya. Lah kita ini
Kadang bukan benar pun masih bertahan. Dalam dosa juga bertahan. Dalam kesalahan juga, dalam kemuluan, dalam kekurangan masih mau bertahan. Bagaimana dia maju? Lalu Tuhan sendiri begitulah, ya, kesabarannya, bagaimana rendah hatinya, walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan itu sebagai satu hal yang harus dipertahankan. Kita sering sekali membaca Filipi 2 mulai ayat 5. Hendaklah kamu memiliki pikiran seperti yang ada di dalam Yesus Kristus. Ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan sebagai satu hal yang dipertahankan. Ayat 7. Melainkan mengambil rupa dan hamba. 8. Taat sampai inilah. Jadi tindakan dari terharu itu nanti harus taat sampai mati. Itu tindakannya itu, saudaraku. Makanya ini gereja mula-mula punya ini, mereka bertahan. Semuanya apapun yang terjadi, saudaraku. Polikarpus itu dipacu juga, bukan rasul sebagai jemaat, tapi taat juga sampai mati. Perempuan disebut belantina, ya, banyak, saudaraku. Nah, tadi Rasul Paulus pancung kepalanya sampai kayak bola, tuk 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 gitu. Nah, dan itulah mujizatnya, biar orang ingat barangkali ya. Langsung di situ setiap jatuh itu ada sumur air yang jernih, karena 3 kali jatuh kan. Kalau mainannya anak-anak itu, main apa itu? Richard, main apa itu? Gitu. Tapi kalau kepala Yesus jatuh, Paulus jatuh, langsung jadi sumur yang bening 3. Kalau Rasul Petrus, dia bilang begini, kalau Yesus itu disalibkan kepalanya di atas, aku tidak layak seperti itu. Sampai dalam matinya juga dia harus beda. Biarlah kepalaku ke bawah. Cuma tertulis yang mana, jangan tanya begitu, karena ini ya sejarah. Jadi saya baru sedikit sejarah ya dengan yang tertulis. Jadi di dalam sejarah begitulah. Saudara-saudaraku, itu awal gereja mula-mula, semua mereka yang memiliki terharu. Dan hati yang terharu itu artinya kardian dalam bahasa Yunaninya, dan itu tertusuk dalam-dalam, sangat tersentuh, sangat terharu untuk sampai melakukan kehendak Tuhan. Inilah arti terharu itu, saudara. Itulah dasar gereja mula-mula. Makanya maju terus. Dan kalau ini belum ada, nanti seperti bahasa Batak, salaman dasar segaluhutan. Enggak semua yang tahu gitu. Itu kalau kita punya sawah biar 1 hektar, nanti kalau ini sudah diset semua dikumpul satu tempat, itu bisa disusun itu semua. Jadi awalnya itu di dasarnya ini, disitulah. Nanti kalau enggak, gitu. Iya gitu. Iya. Jadi sama dengan bangunan. Kalau saya bikin fondasi, bangunannya hancur, roboh nanti. Makanya banyak kerohanian yang roboh, tidak bisa maju, tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, biasa-biasa, terus tidak ada perkembangan. Semoga kita tidak begitu, saudara. Tapi perjalanan kita harus seperti mereka, biarpun mereka jauh, tapi karena mereka tidak hanya tinggal di Jepang, ya. Sudah sampai di mana? Di Hong Kong ya. Di Hong Kong. Karena kalau dari sana itu bisa di Hong Kong, bisa di Jepang, bisa di Dubai, bisa di Filipina,
itu start sebentarnya itu karena nanti dari Amerika ada 16-17 jam ya ke Hong Kong atau ke Narita gitu, ke mana gitu, baru dari sana 7 jam lagi ya, 4 jam. sekitar 4 jam baru sampai di bandara. Gitu. Jadi kita ini rohaninya itu jangan stuck, saudaraku. Ada sasaran itu. Nah, banyak orang masih begitu itu enggak tertusuk hatinya. Jadi kita itu tertusuk hatinya, menyesali keterbelakangan, menyesali kekurangan, menyesali kalau tidak berhasil. Tertusuk hati harus sampai di situ. Nah ini jangan enak-enak terus, sudah nggak maju enak-enak terus, makan bakso, makan somai, makan mie, enak-enak aja sampai Tuhan datang. Bagaimana bisa terangkan nanti? Gak bisa. Kita harus maju rohani. Yang diangkat oleh Tuhan adalah yang dewasa rohani. Dewasa rohani itu artinya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan, melakukan kehendak Tuhan, dan taat setia sampai apapun yang terjadi. Semoga Tuhan tolong kita semua. Karena yang kita ikuti juga begitu. Yesus juga sudah memulai begitu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah untuk dipertahankan, tapi merendahkan diri dan mengambil rupa manusia. Haleluya. Jangan kita pertahankan apa-apa pun. Duniawi pun kalau Tuhan kasih bersyukur. Tapi jangan itu, saudaraku. Justru nanti itu banyak membuat orang tidak maju lagi. Dulu belum ada mobil, cuma lihat lewat mobil aja, dilihat begini sampai gak kelihatan lagi. Sampai asapnya sudah habis jauh lagi. Tapi kadang-kadang orang sudah dapat mobil, gak ingat Tuhan lagi. Mobilnya aja yang dilambang di sayang. Janganlah saudaraku, apapun Tuhan kasih, boleh Tuhan kasih kita pangkat yang tinggi. Semoga Tuhan kasih semuanya. Nah, mudah-mudahan harus berkembang. Saya doakan juga itu. Tapi nanti kalau sudah dapat, jangan hatimu di situ. Tetaplah hatimu kepada Tuhan. Perhatikanlah perkara yang di atas, jangan yang hanya di bumi. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, itu sebabnya terharu itu satu menyesali yang tidak baik. Terharu itu juga mengambil tindakan. Itu sebabnya mereka berkata, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Coba kalau semua bisa berkata begitu, kan aku tidak ngomong. Kalau semua sudah berani, apa yang kami harus perbuat? Berarti aku tidak takut-takut lagi. Saya kadang-kadang takut kalau saya bilang orang pikir masuk surga, nanti takut aku dipikir juga. Nah ini apa? Tapi kalau semua sudah mulai berkata, apa yang harus kami perbuat? Tinggal ngomong saja, saya nggak pikir-pikir lagi. Jadi kalau belum mau seperti itu, saudaraku, ya terpaksa kita harus pintar-pintarin. Kalau tangannya masih keras, ambil apa? Air. Kalau sudah ambil air, diapain saudara? Bahasa Padangnya dilutak-lutak. Tahu dilutak-lutak. Seperti apa? Mau bikin batu bata itu, diinjak-injak, dipokok itu, pokok gitulah, ya kan? Nah, tapi kalau sudah ada hati yang sudah terharu, nggak pakai pikir-pikir begitu. Tinggal, harus ini, dan semua berjalan. Wah itu cepat sekali saudaraku maju rohaninya. Jadi kalau ini kadang-kadang apa ini? Kok banyak begitu? Menusuk-nusuk. Lah ini harus tertusuk. Harus tertusuk. Kan namanya terharu itu. Itu juga tusuknya itu nggak boleh kayak periksa darah. Harus tertusuk dalam. Haleluya. Amin saudaraku. Ini firman Tuhan. Kita bukan asal-asal ya. Nanti diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan juga terharu melihat orang yang sungguh-sungguh
Maria, dia ya kalau mendengar firman Tuhan, ya kalau si Marta itu apa kerjanya? Sibuk dapur, sibuk apa? Tuhan bilang apa? Marta, hanya satu yang perlu. Maria sudah mengambil. Apakah itu yang perlu? Yang terbaik. Duduk di kaki Tuhan dan terus bahasa anak-anak terus mendengarkan firman Tuhan. Mau baca dulu? Ya, boleh. Lukas 8, Lukas 10 ya. Bacalah, biar semua kita lihat. Ayat 39 ya, biar cepat. Mulai 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Iya, jadi saudara-saudaraku, Maria ini adalah yang begitu cinta akan Tuhan, dan pembuktiannya dia mengambil posisi di kaki Tuhan, duduk terus mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Makanya kalau dengar firman Tuhan, dengar yang baik. Memang ya kadang sekarang ini canggih. Orang bisa lihat firman Tuhan dari handphone. Tapi kalau lihat handphone tapi bukan dengar firman Tuhan, kenalah dia. Itu sebabnya saudaraku, sebenarnya harus yang khusus, karena handphone itu sudah untuk orang, sudah untuk penjahat, sudah untuk apa semua. Tapi kalau Alkitab nggak mungkin. Di Malaysia aja Pastor Mak kasih Alkitab di situ, marah-marah orang. Karena itu hanya kepada orang yang rindu. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi kalau boleh ya punya Alkitab lah semua. Nah, kalau boleh, karena kita bikin yang khusus hanya untuk Tuhan. Coba dulu kita baca sambungan dari ini dalam Yohanes 11. Biar cari dulu di Ejaan Lamaku ini. Yohanes 11 ayat 38. Coba. Ayat 38. Ya. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Ya, jadi dalam Ejaan Lama di sini bukan Yohanes tapi Yahya. Pasal 11 ayat 38, maka ibalah hati Yesus. Mana lebih bagus, terharu atau iba? Iba ya. Kasihan ya.
Nah, kenapa? Karena Maria ini itulah keluarga yang tiga itu tadi. Sama kan Marta Maria tadi yang dalam Lukas pasal berapa? 10. Nah sekarang Yohanes pasal 11. Kalau orang yang selalu suka dengarkan firman Tuhan, Tuhan itu perhatikan dalam segala masalah. Bukan kita yang duluan rasa sakit, Tuhan juga rasa sakit. Makanya di sini disebutkan, ya, maka ibalah hati Yesus. Kalau di awali ayat 37, tetapi di antara mereka itu ada pula yang berkata, tiadakah berpuasa ia yang mencelupkan mata orang yang buta itu, membuat supaya orang ini juga dianggap jangan mati. Maka ibalah hati Yesus. Nah ini, jadi saudaraku, orang yang suka dengan firman, yang mengasihi Tuhan, pasti hati Tuhan yang terdahulu tergerak. Dan bukan hanya semua, ini ada prioritas bagi orang yang suka dengan firman sampai hatinya terharu. Haleluya. Nah, ini miliki posisi ini. Jadi Tuhan tidak asal begitu saja memberi. Kalau lihat berapa Yakub 12. Ada yang lebih terberkati. Gak sama berkatnya. Mengapa? Bukan karena Tuhan itu pilih kasih, tapi Tuhan memberkati orang yang mengasihi dia. Dan kepada orang yang mengasihi dia, itu diutamakan oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya ada lagi kalau kita perhatikan, ya, hati Yesus juga terharu saudara-saudaraku kalau lihat orang begitu rindu datang dengan firman Tuhan. Coba dulu Markus pasal 6 ayat 34. Coba dulu. Markus 6 ayat yang ke? Iya, 34. 34, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, banyak orang itu datang kepada Yesus. Jadi saudaraku, terlebih kalau kita datang beribadah penuh dengan kerinduan, itu sudah menggerakkan hati Tuhan. Tinggal berdoa gampang saudaraku. Tapi kalau tidak ada kerinduan untuk menyerahkan diri supaya kita dibentuk sesuai kehendak Tuhan, ibadah kita nanti paling cengengesan, kakak, baru apa, asal datang. Mungkin bisa juga berkata haleluya, haleluya, tapi belum periksa diri juga itu. Belum minta ampun, tapi haleluya, haleluya. Jadi menyembah itu ringan semua. Ini saudara-saudaraku. Tapi ibadah kita jangan begitu. Ibadah orang-orang yang rindu kepada Tuhan. Sampai Tuhan melihat itu saja, hati Tuhan sudah terharu untuk menolong saudaraku. Jadi nggak susah. Apalagi Maria saja nanti kasih tahu, Tuhan sudah busuk dia, jangan lagi. Sampai dia berkata begitu. Oh, itu supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan. Kan begitu saudara-saudaraku. Tadi di dalam, ya, Yohanes pasal yang ke-11 itu. Tadi sudah kita baca itu. Ayat 38. Ayat 40. Ya, sampai ke 44. Ya, itulah saudara-saudaraku. Jadi hati yang terharu. Yesus juga terharu melihat orang-orang yang merindu sungguh-sungguh yang mengasihi kepadanya. Mengasihi Tuhan itu apa? Dia dengarkan firman dan mau melakukan. Ini cara kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, dimanapun orang yang rindu dengan firman dan melakukan firman, oh, itu. Karena itulah nanti cara Tuhan membuat kita sampai tidak bercacat celah.
Di rumah saja kalau ada orang tua, tar. Apa itu? Nembak. Apalagi kupingnya ditutup. Bagaimana terharu orang kupingnya udah ditutup? Ditutup pakai apa? Ekses. Jangan pakai ekses, nanti Tuhan panggil juga dengar-dengar. Ini sudah. Oh, kemarin pakai headset di apa? Di rel kereta api, nggak dengar, tabrak mati sudah. Itulah. Aku sama Bu Gembala lihat baru masuk sekolah, lewat kami di rel itu. Sudah ditabrak pas di mata kami paling depan di situ. Jadi lihat di seberang, sekali mati 5. Itu sudah. Ya banyak lah itu. Jadi kepada Tuhan buka telinga. Sekali Tuhan berfirman, 2 hal yang kita dengar. Kok bisa begitu? Ya itu kesembuhan. Ada roh kita juga nyambung, saudaraku. Bukan cuma telinga. Makanya dalam Mazmur 62 ayat 12 saya tidak baca. Ayat yang ke-12. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar. Kadang berpuluh kali Tuhan berfirman, dia belum dengar apa-apa. Nggak berubah-berubah, nggak bertobat-bertobat. Tapi saudaraku, kalau yang benar-benar mengasihi Tuhan, satu kali Allah berfirman, 2 hal kita sudah dapat. Wah, ini luar biasa sekali, saudaraku. Nah, makanya sudah kelihatan itu. Kalau mau ibadah itu sudah harus siap-siap dia. Wah, ini hari Sabtu. Besok ibadah dia harus siap-siap. Lah ini sudah mau untuk waktu dia cuma masih tidur. Selimutan. Ya bagaimana saudaraku? Nanti sudah amin-amin, baru dia nyampe. Gak ada lagi berkat. Orang ini aja ketiduran. Kata orang gak ada lagi berkatnya. Sudah di mana? Ayam duluan, saudaraku. Karena apa? Ayam udah jam 3 aja udah. Kamu. Udah gitu saudaraku. Jadi ada kerinduan. Bukan cuma di badan, tapi di hati yang sungguh-sungguh mendalam. Ada kerinduan kita. Bangsa Israel itu selalu dipersiapkan. Dan kalau mereka di sana disebutkan, ya hari Sabtu itu memang begitu kalau di sana. Itu adalah harinya Tuhan. Jadi untuk hari Sabtu itu mereka persiapkan makanan apa semua. Nanti pada hari Sabtu Sabat itu nggak boleh kerja apa-apa, semua hanya khusus untuk Tuhan. Nah, tapi hanya jangan dikulik juga. Benar-benar dari dorongan dipimpin Roh Kudus. Itu sebabnya ini semua harus ada pimpinan Roh Kudus. Dan supaya ada pimpinan Roh Kudus, kita tidak boleh keras hati. Nah, jadi keras hati itu kelihatan. Ini sama ini bukan di gereja. Ya, karena semua ini keras, bentar itu berantem. Biarpun ini suami istri, ini keras, berantem. Berteman juga, berantem. Kakak adik juga, berantem. Jadi jangan ada keras-keras hati. Harus hatinya lembut. Apalagi jemaat Tuhan semua tidak boleh ada keras hati. Dan itu tidak akan bisa nanti hatinya tertusuk untuk diisi oleh firman Tuhan. Jadi biasakan, apalagi mamanya jangan disonggak-songgak. Bapaknya juga apa tidak itu? Jangan dibentak-bentak orang tua. Nah, yang bentak-bentak itu biasanya ada keras hati itu di dalam. Merasa paling bagus lah, merasa paling segala, semuanya lah itu. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus ada kesungguhan kepada kesungguhan. Ya,
Ada keras hati saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, jadi kita sudah melihat orang yang hatinya tergerak, ataupun tadi kita mendengar ya, kardian itu hati yang selalu seperti di dalam ya Kisah Rasul 2 tadi. Maka apa disebut Kisah Rasul 2 ayat 37? Terharu. Ya, hati yang begitu tertarik kepada Tuhan, kehendaknya, ya, ini sangat diperhatikan Tuhan untuk diberkati Tuhan. Bahkan berkat yang tidak hanya biasa-biasa, tidak hanya di bumi ini, tapi keberkatan di sini, keberkatan sampai Yerusalem. Biarlah Tuhan tolong kita, biar Tuhan memberkati kita semuanya. Apapun masalah kita, seperti Maria, walaupun dia kematian, saudaranya sudah busuk selama 4 hari, tapi karena dia selalu suka akan firman, tergerakkan di Tuhan untuk menolong. Dan semua masalah itu supaya engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, "Hei Lazarus, bangkitlah." Dan orang yang sudah mati dan berbau busuk itu bisa pulih semuanya. Dan Lazarus hidup. Kita pun hidup dengan selamat. Semuanya diberkati. Mari kita datang kepada ubah hatiku seperti salju. Biar hati kita hati yang begitu terbuka bagi Tuhan.
Yesus nama. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diberikan. Terima kasih Yesus atas segala kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini boleh semakin sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau selalu duduk diam di depan Engkau Tuhan untuk mendengarkan segala kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan dalam keadaan apapun posisi kehidupan kami Tuhan, kalau kami hanya berserah kepada Engkau Tuhan, Engkau akan melihat apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu itu telah memberkati kehidupan kami, kerohanian kami Tuhan. Kalau kami mungkin ada pergumulan masalah rumah tangga baik suami istri, Engkau sudah tolong nikah kami Tuhan. Kalau kami juga ada masalah ekonomi Tuhan, Engkau juga sudah tolong Tuhan. Masalah pekerjaan sudah Engkau selesaikan Tuhan. Mungkin hubungan orang tua dengan anak tidak harmonis Tuhan, Engkau juga sudah tolong Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami sungguh sangat diberkati pada pagi hari ini Tuhan. Segala kesaksian yang juga disampaikan oleh Pastor Mat Tuhan, biarlah itu juga boleh menguatkan kami di dalam keadaan apapun kehidupan kami, didukung oleh juga kebenaran firman itu Tuhan. Kami harus semakin bersabar menunggu apa yang menjadi jawaban dari Engkau Tuhan. Terkadang kami masih mengandalkan kekuatan kami, kepintaran kami Tuhan. Namun pada pagi hari ini Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami ini hanya berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami biarlah untuk tetap bersabar menunggu apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bukan sekedar kata-kata Tuhan yang kami sampaikan Tuhan, tapi biarlah kami boleh melakukan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk turut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Apapun kehidupan kami Tuhan, kalaupun kami keluar dari tempat ini, kembali dari tempat ini, kami sudah sangat diberkati. Dan kami adalah orang-orang yang menang lebih daripada orang menang Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, secara khusus Tuhan, semakin Engkau berikan hikmat marifat lagi Tuhan, semakin Engkau bertambah-tambahkan kekuatannya Tuhan. Sebab orang-orang yang menantikan Engkau Tuhan, Engkau akan berikan kekuatan yang baru. Walaupun secara fisik Tuhan mungkin tubuh semakin lemah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, Engkau akan berikan kekuatan yang baru. Haleluya. Kami sudah diberkati dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saya persilakan dulu saudara-saudaraku, ibadah Natal kita doakan terus tanggal 13, tidak lama lagi, paling ada 4 minggu ya, sudah 3 minggu. Kita doakan, kita dukung terus saudara-saudara. Jam 6 sore hari Sabtu mulailah undang saudara-saudara, kita bikin di jam 5. Lebih coba lagi jam 5. Saudara undang sebanyak-banyaknya biar semua diberkati Tuhan di tempat yang sama di sini, lantai sini sama lantai atas nanti. Tuhan Yesus memberkati setiap yang mengambil ini mendukung. Mulai ada di sini kantong merah kan, Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjut. Haleluya, kita diberkati, amin. Tuhan, bagi ucapan syukur kita mengucapkan kepada Tuhan, kasih Allah selalu baru. Kasih Allah tak bersudah, selalu
penuh sungguh berterima kasih Tuhan. Engkau menolong kami semua, kepada kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah di depan yang selalu kami ikuti. Tangan-Mu akan memegang tangan kanan kami Tuhan, sehingga kami tidak akan salah melangkah dimanapun kami berada. Kami semua sidang jemaat yang ada di sini, saudara-saudara kami juga yang tersambung melalui media sosial ini, Tuhan juga pimpin. Saudara kami Mark dengan istri dan anak-anaknya, Tuhan pimpin selama perjalanan mereka sampai kembali lagi ke pelayanan mereka di usaha sana. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin mereka, Engkau membuka jalan semua indah dan setiap perjalanan mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan Natal kami juga tanggal 13 ke depan. Melalui itu nama-Mu dibesarkan, dimuliakan. Melalui itu banyak jiwa diberkati. Tuhan tolong kami, dan bahkan kami boleh menyaksikan untuk membawa jejak baru kepada-Mu bersama kami menerima mulai hari kedatangan-Mu sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Berkat tercurah. Terima kasih Tuhan, ibadah ini sudah berjalan dengan baik. Setiap yang datang Engkau memberkati rohani dan jasmani. Setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Engkau berkati Tuhan. Yang membuka terulur tangan, berkati dengan luar biasa. Yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, apa saja pelayanan kami, Engkau memberkati dengan luar biasa. Memberkati semua dalam pribadi, memberkati dalam nikah, memberkati dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, kuliah, sekolah, sampai anak-anak kecil, semua terberkati. Hubungan kami satu dengan yang lain. Di tempat ini, di rumah masing-masing, di kantor, dimanapun keberadaan kami masing-masing, setiap yang bersama kami, biarlah adakan damai sejahtera sehingga kami boleh menjadi berkat bagi mereka semuanya. Jadikan kami terang, jadikan kami berkat sepanjang hari umur hidup kami semua. Maka serahkan setiap pekerjaan ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Inilah kami Tuhan. Hadapkanlah muka-Mu kepada kami, sinari kami dengan sinar-Mu. Tertumpang tangan-Mu, mengulurkan, memberkati kami satu persatu. Bapak Ibu pemuda-pemudi sampai anak-anak, semuanya kami terima berkat Tuhan. Anugerah kasih damai sejahtera, kemurahan kebaikan pertolongan dari Bapa di surga putranya Yesus Kristus, bersekutu dengan Roh Kudus bersama kita saat ini kekal selama-lamanya. Memberkati berkat yang tidak turun-turun, tapi meningkat dan semakin naik sampai puncaknya di Yerusalem baru kekal selamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat. Kita menyanyi Bapa terima kasih.